merupakan pertemuan perdana konsolidasi DPC Nasdem untuk persiapan pilkada. Jadi hari ini kami DPD Nasdem hadirkan 32 DPC dari 32 kecamatan, konsolidasi menyatukan persepsi, pikiran, dan strategi untuk memenangkan pilkada tahun 2024. Agendanya sendiri apa saja yang dibicarakan? Agenda yang dibahas hari ini pertama perkenalan kandidat dan menyampaikan kepada seluruh kader Nasdem bahwa Nasdem dan Hanura resmi mengusung kandidat Salmon Tabun sebagai calon bupati dan Martin Tualaka sebagai calon wakil bupati. Hal ini yang disampaikan kepada seluruh DPC sehingga informasi-informasi liar yang berkembang di masyarakat itu bisa dikonter oleh pengurus-pengurus partai yang ada di tingkat kecamatan. Kakak ini hari kan baru pengurus Nasdem di tingkat kecamatan ya. Kira-kira kapan ada pertemuan lanjutan yang mengumpulkan pengurus baik itu Nasdem maupun Hanura untuk sama-sama berbicara soal pemenangan pilkada sendiri? Agenda kami tanggal 9 akan ada peminangan untuk peminangan dari calon bupati kepada calon wakil bupati, dan setelah itu kami akan kumpul bersama-sama menyatukan dua pengurus partai sampai di tingkat desa untuk bergerak bersama-sama dalam satu komando, dalam satu tim pemenangan pilkada. Salah satu pertanyaan masyarakat yang paling sering ditanyakan itu soal SK partai ini kakak. Kepada semua kandidat itu biasanya ditanyakan ini pasti kok belum SK ada sonde. Nah untuk paket bersatu sendiri sejauh ini SK-nya apakah sudah dipegang atau seperti apa prosesnya sendiri? Kalau Nasdem sudah resmi ya, termasuk SK. Minggu-minggu depan ini kami sedang persiapan untuk B1 KWK. Jadi sudah tidak ada lagi pilihan lain. Jadi ini sudah proses maju. Sama hal juga dengan kakak Martin. Nanti kakak Martin akan menjelaskan prosesnya. Tetapi secara internal Partai Nasdem semua sudah clear, semua sudah selesai. Tidak ada option lain selain dari Bapak Martin Tabun yang resmi diusung sebagai calon bupati. Bapak Salmon Tabun sebagai calon bupati. Mungkin bisa langsung Ya. bertukar ke Pak Martin. Baik, terima kasih. Untuk Partai Hanura sebenarnya sama juga seperti Partai Nasdem, bahwa dari sisi legalitas Partai Hanura juga sudah menyiapkan SK dan sekarang proses B1 KWK, dan itu nanti secara DPD nanti kemudian baru diserahkan secara kolektif, sehingga kemudian belum bisa diserahkan ke masing-masing kabupaten. Sehingga karena itu kami tetap melakukan konsolidasi baik secara perorangan maupun dengan partai politik, keluarga dan relawan untuk terus kami bekerja. Termasuk dalamnya hari ini kami sebagai calon wakil bupati datang di sekretariat Partai Nasdem untuk mengikuti konsolidasi yang dilakukan hari ini. Nanti dalam waktu dekat setelah peminangan, kami juga dari Partai Hanura akan melakukan hal yang sama seperti Partai Nasdem hari ini. Kami akan melakukan rapat konsolidasi dengan pengurus-pengurus DPC, DPAC dan sampai di tingkat desa. Setelah itu kami akan satukan tim antara Nasdem, pengurus Nasdem dan pengurus Hanura, juga tim relawan dan tim keluarga kami satu padukan, karena itu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai tim yang akan dilaporkan ke KPU sebagai tim pemenang. Saya pikir itu yang kami sampaikan dan terima kasih. Kakak terkait partai baik non seat maupun partai yang punya seat di hasil
Pileg 2024 sendiri. Selain Nasdem dan Hanura, apakah ada partai lain yang juga akan bergabung untuk mendukung atau mengusung paket bersatu ini? Ya, sejauh ini Partai Hanura dengan Partai Nasdem berjalan bersama-sama. Tetapi juga ada komunikasi dari partai-partai lain, baik partai yang punya seat dan non-seat, itu tetap komunikasi untuk kemudian berkoalisi. Dan karena itu paket ini tetap membuka diri karena masih ada waktu. Batas akhir nanti sampai pada tanggal 27 mulai pendaftaran sampai tanggal 29. Karena itu paket ini baik saya dengan Bapak Salmon dan juga Hanura bersama Nasdem tetap membuka diri untuk partai-partai lain, baik partai yang punya seat dan non-seat, tetap kami buka diri untuk boleh bergabung, kita berkoalisi untuk bersama-sama mengusung paket ini dan sama-sama berjuang untuk memenangkan paket ini ke depan. Untuk paket bersatu sendiri, apakah sudah ada yang ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan atau ketua tim partai koalisi? Nanti saatnya kami akan deklarasikan secara terbuka, tetapi yang pasti kami sudah rancangkan semua. Ada ketua tim yang kemudian secara zonasi wilayah itu kita sudah mengaturnya juga, koordinator dapil dan kampanye semua kita sudah mengaturnya karena sudah rapat konsolidasi internal sudah beberapa kali kami lakukan. Karena itu mungkin nanti setelah kami pulang dari Timinangan akan lakukan informasi publik untuk kaitannya dengan tim pemenangan dan akan juga diikuti dengan deklarasi dan pendaftaran selanjutnya. Mungkin dari Pak Ketua mau tambahkan atau Bapak Tabun mau tambahkan? Ini kalau ini pakai yang kandidat yang maju ini satu saja figur dari Amanuban. Ini bagaimana paket bersatu melihat? Apakah ini sebagai satu hal yang menentukan paket bersatu atau seperti apa? Baik, untuk partai Nasdem dengan partai Hanura, saya kira sudah jelas dengan paket-paket yang diusung oleh partai yang lain. Kita sudah lihat bahwa kalau kita hentar ke 3 Sopraja, maka saat ini tinggal satu pasangan ataupun satu figur yang mewakili UMNO. Ingat, pemilih UMNO terbesar dari 3 Sopraja ini. Untuk itu saya kira apapun itu tentu siapapun yang diusung, siapapun yang menang itu untuk TTS. Jadi hal ini sangat menguntungkan untuk paket bersatu ya, dengan cuma muncul satu figur dari Amanuban sendiri. Kalau spekulasi politik menguntungkan, kalau spekulasi politik sangat menguntungkan, apalagi sudah pada titik-titik menjelang pendaftaran, kita masih kesana kemari untuk rombak paket sana sini. Saya kira itu sesuatu yang tidak menguntungkan, Merugikan ya. merugikan. Bagi paket bersatu, kita yakin bahwa paket ini akan semakin solid, semakin kuat.